apa saja sebenarnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap kelestarian lingkungan. Nah, sebenarnya Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back to Majalah Podcast. Halo semua yang ada di rumah, pasti udah pada kangen kan sama konten-konten kreatif yang dibuat oleh anak Semanta? Tak hanya di bidang pendidikan, bidang seni, bidang agama, namun juga di bidang kelestarian lingkungan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Irma Yuniarti. Halo Ibu Irma. Halo Irna. Iya, senang sekali ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu ketika diundang untuk menjadi narasumber di Majalah Podcast ini, Bu? Tentu sangat senang sekali ya. Dan sebenarnya ini pertama kalinya saya mengisi podcast gitu. Karena sebelumnya dulu kalau kita rewind pengalaman saya di belakang, saya tuh lebih sering mewawancara orang daripada diwawancara. Nah sekarang dibalik saya jadi narasumber nih. Jadi ini momen yang sebenarnya cukup menyenangkan buat saya. Benar sekali. Oke. Jadi Bu Irma, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya teman-teman di rumah juga pasti pada malas-malasan juga ya Bu. Kemudian di rumah juga mereka pasti juga malas untuk selalu menjaga lingkungan. Nah kira-kira nih apa saja sebenarnya dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap kelestarian lingkungan? Nah sebenarnya dampak dari pandemi COVID ini cukup luar biasa ya, karena kita tahu pandemi COVID ini berlangsung sudah cukup lama, sekitar 1 tahun sejak awal 2020 lalu. Tapi kalau kita bicara apa dampaknya, itu ada 2 nih sebenarnya Irna ya. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Nah kita bicara positifnya dulu nih. Sisi positifnya apa sih dampak dari pandemi COVID ini? Positifnya, selama pandemi kita tahu ya pemerintah itu menerapkan kebijakan lockdown yang kemudian dikeluarkan atau diaktualisasikan dengan memunculkan PSBB atau sekarang yang lebih kita kenal dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Nah, pembatasan kegiatan masyarakat ini kan kemudian akan mengurangi mobilitas dong ya. Iya, benar akan sekali. mengurangi mobilitas masyarakat baik dari sektor industri, kemudian dari sektor perkantoran dan sekolah untuk mengurangi aktivitas di luar. Nah, dengan berkurangnya mobilitas ini, tentu ini juga akan membawa dampak pada berkurangnya tingkat polusi udara dong. Iya, benar Karena sekali, Bu. ketika mobilitas naik, aktivitas di jalan ini kan juga akan padat. Nah, kalau mobilitasnya berkurang, berarti aktivitas di jalan ini juga ikut berkurang. Nah, ada survei yang menunjukkan tingkat polutan atau polusi udara di kota-kota besar selama pemberlakuan lockdown atau pembatasan kegiatan masyarakat ini seperti di Surabaya atau Jakarta itu berkurang sampai 40%. Wow. Berkurang sampai 40%. Ya meskipun beberapa hari terakhir saya yakin naik lagi ya aktivitas masyarakat, apalagi ini masuki bulan Ramadan, banyak masyarakat yang sudah meningkat aktivitasnya, tapi bumi kita ini, langit kita ini sempat merasakan berkurangnya energi kandungan gas polutannya. Sehingga langit-langit di kota-kota besar itu terlihat cerah, tidak ada asap pabrik, tidak ada asap kendaraan bermotor. Nah, itu sisi positifnya. Ada lagi ketika kita mengurangi mobilitas kita, tentu konsumsi bahan bakar ini ikut berkurang. Kalau dulu mungkin kalian dalam 1 minggu itu mengisi bensin atau BBM itu 2-3 kali katakanlah. Iya. Sekarang mungkin intensitasnya berkurang ya. Jadi hanya 1 sampai dengan 2 kali. Nah, tentu dengan berkurangnya intensitas ini, konsumsi bahan bakar minyak ini juga akan berkurang dong. Iya, benar sekali. Seperti yang kalian tahu kalau bahan bakar minyak ini kan merupakan atau berasal dari minyak bumi. Minyak bumi ini merupakan salah satu jenis bahan bakar yang tidak ramah lingkungan ya kan. Dan ini diperoleh atau didapat dari energi fosil. Nah kalau energi fosil ini terus-terusan dieksploitasi, berarti kan akan habis. Iya benar sekali. Akan habis dan juga ketika ini akan digunakan terus-menerus, ada dampaknya di pemanasan global atau global warming. Sehingga dengan menurunnya konsumsi BBM di masyarakat, artinya ini juga berpengaruh kepada semakin berkurangnya
konsumsi atau eksploitasi dari minyak bumi itu tadi. Iya, benar sekali. Meskipun tidak berlangsung cukup lama ya. Iya. Karena sekarang aktivitas masyarakat sudah mulai naik. Nah, itu positifnya. Negatifnya apa? Seperti yang Irna sampaikan tadi, kita tahu ketika pemberlakuan lockdown, kita mengenal istilah stay at home. Iya, stay at home. Bekerja dari rumah, kemudian belajar di rumah. Nah, kebiasaan yang terjadi ketika kita stay at home memang benar. Ada kalanya kita malas Iya, begitu merasa ya. malas ya Bu ya. Apalagi anak muda kayak gini, aduh. Kadang ada tugas gitu kan dari Iya. sekolah. Harusnya dikumpulkan jam 12, tapi baru dikumpulkan jam 18 Iya. katakanlah. Karena sebelumnya kita agak malas begitu Iya, benar mengerjakan. sekali. Sebenarnya sama saja. Cuman kebiasaan-kebiasaan inilah yang kemudian menimbulkan hal yang negatif. Apa hal negatif itu? Malas ini juga berdampak kepada kebiasaan masyarakat yang akhirnya lebih suka mengkonsumsi makanan-makanan instan, makanan-makanan cepat saji. Yang umumnya makanan instan dan cepat saji itu berbungkus plastik dan memanfaatkan layanan pemesanan makanan secara online. Oh, Dan itu iya, pasti benar pengemasannya dengan menggunakan plastik, menggunakan Styrofoam styrofoam. seperti itu ya Bu Nah, ya. Akhirnya ini menimbulkan meningkatnya produksi sampah rumah tangga. Jadi yang dulunya mungkin kita beraktivitas di luar, karena sebagian besar aktivitas juga sekarang dilakukan di rumah, baik bekerja maupun sekolah, produksi sampah rumah tangga ini meningkat. Irna tahu dan teman-teman semua tahu, di Kabupaten Blitar ini hanya ada beberapa saja TPA yang berfungsi dengan efektif. Salah satunya TPA yang ada di Tegalas Riwelingi. Tapi semakin tahun, semakin hari, tentu kapasitas dan efektivitas TPA dalam menampung sampah itu tidak bisa maksimal dong. Iya, benar Karena sekali. keterbatasan lahan pasti ya. Ketika produksi sampah rumah tangga meningkat, sementara media untuk menampung sampah itu minim, yang terjadi apa? Kan kendala dalam hal pengelolaan Iya, sampahnya. benar sekali. Nah, makanya ketika anak-anak ini di rumah, orang-orang di rumah untuk bekerja dan anak-anak sekolah, saya yakin produksi sampah rumah tangga ini akan meningkat karena konsumsi makanan minuman yang berkemasan plastik, makanan minuman instan cepat saji itu juga akan naik. Harusnya memang itu kita ganti pola berpikirnya Iya. dengan lebih banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang justru kita bisa membantu mengurangi timbulan sampah dari diri kita sendiri, dari rumah kita sendiri. Kenapa kita nggak masak coba, ya kan? Iya, benar sekali Bu. Kita masak sendiri. Nah, mungkin Irna udah pernah masak belum selama di Sudah rumah? dong Bu. Oh, sudah. Masak apa? Masak sayur-sayur. Oh, sayur-sayur. Kapan-kapan boleh ya dicoba ya? Iya, soalnya kebiasaan biasanya kan juga itu seperti yang disebutkan sama Bu Irma, masak mie instan terus gitu. Jadi betul. lama-lama juga punya kesadaran diri kalau makan ini terus tuh juga nggak sehat kan untuk Betul. tubuh kita Bu. Jadi kita juga meskipun kita stay at home, kita juga harus tetap menjaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan lingkungan kita. Benar. Jadi masak-masak yang bergizi yang justru pengemasan makanannya itu tidak mengandung kemasan-kemasan plastik atau styrofoam. Iya. Sehingga sampah rumah tangga itu juga akan berkurang. Mungkin yang banyak sampah organik. Oh, Dari sisa bahan-bahan dapur katakanlah. Nah, itu kan masih bisa diolah menjadi pupuk organik kan. Iya, benar sekali. Gitu, Irna. Oke, jadi banyak sekali ya Bu dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ini terhadap kelestarian lingkungan kita. Ada dampak negatifnya, juga ada dampak positifnya Betul tentunya. sekali. Dan juga itu tergantung oleh kesadaran diri teman-teman sendiri nih. Kalau teman-teman pengen teman-teman memiliki benefits yang bagus nih, jadi kalian harus tetap menjaga kelestarian lingkungan dan juga tetap menjaga kesehatan tubuh kita di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Bu Novi nih, Bu Irma. Iya, boleh. Iya. Irma Novianti. Oke, Bu Irma. Kalau di masa pandemi COVID-19 ini kan kita diwajibkan nih untuk menggunakan masker medis. Nah, tentunya masker medis ini kan hanya sekali pakai ya, Bu Irma ya. Betul. Nah, kemudian itu nanti kan juga berpotensi menimbulkan sampah juga, Bu Irma. Betul sekali. Nah, bagaimana kira-kira DLH menyikapi hal-hal tersebut, Bu? Sebenarnya ini cukup dilematis ya. Di satu sisi penggunaan masker medis yang biasanya sekali pakai itu dianjurkan. Karena masker medis itu dipercaya efektif untuk mengantisipasi penularan virus melalui droplet, ya kan? Dan itu banyak disarankan juga oleh para tenaga-tenaga kesehatan. Ketika kita beraktivitas lebih baik menggunakan masker medis karena dianggap cukup efektif
menangkal penularan virus. Di sisi lain, kelemahan penggunaan masker medis ini adalah yaitu tadi menimbulkan sampah karena sekali pakai. Nah, kalau menurut hemat saya dari DLH sendiri juga sering menyampaikan penggunaan masker medis itu memang bagus karena itu sebagai salah satu media yang membuat kita menjadi tercegah dari penularan virus COVID-19. Tapi sebaiknya penggunaan masker medis ini hanya dikhususkan atau difokuskan bagi mereka-mereka yang penderita atau mereka-mereka yang usia risti atau resiko tinggi, rawan tertular. Oh, iya. Atau mereka-mereka yang kondisi imun tubuhnya sedang tidak baik, menggunakan masker medis. Karena memang kondisi-kondisi seperti ini, mereka-mereka ini memang sangat memerlukan perlindungan yang ekstra. Tapi bagi kita yang sehat, seperti Irna, saya, bagi kita yang sehat, kenapa tidak kita menggunakan masker kain? Pertanyaannya, apakah boleh, apakah bisa masker kain itu digunakan sebagai penangkal virus? Bukankah disarankan menggunakan masker medis? Siapa bilang tidak boleh? Justru penggunaan masker kain ini juga sangat dianjurkan untuk media supaya kita tidak tertular virus. Seperti yang umum dipakai oleh masyarakat kita, mungkin Irna juga melihat saya menggunakan masker. Iya, benar sekali. Masker dari bahan katun dan nilon itu ternyata dari hasil penelitian juga efektif dan bisa dijadikan media pengganti masker sekali pakai untuk menangkal tersebarnya atau penularan virus. Kenapa? Karena bahan dari katun dan nilon ini memiliki serat yang sangat kecil dan 70% bisa menangkal penularan virus melalui droplet. Wow, lumayan bisa menangkal virusnya ya Bu ya? Iya, sehingga penggunaan masker medis oke. Tapi kita lihat dulu siapa yang memakai. Kalau memang mereka-mereka yang pada kondisi atau usia-usia yang risti rawan, di atas 50 tahun atau di atas 60 tahun, kemudian anak-anak, atau mereka yang memang kondisi imun tubuhnya kurang baik, bolehlah memakai masker medis. Tapi kita ini kenapa tidak kita menggunakan masker kain saja? Iya, karena itu sekali. salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penggunaan masker sekali pakai. Okay. Apalagi kalau kita tidak bertanggung jawab untuk mengelola sampah masker itu akan sangat berbahaya. Sehingga jadi pertimbangan lah, coba menggunakan masker kain. Iya, benar sekali. Aman ya, juga kok seperti yang saya pakai ini. Iya, contoh dari Ibu Irma ya teman-teman. Dan ini kan kalau sudah dipakai bisa dicuci, Bisa dipakai dicuci lagi ya, lebih Iya, hemat benar. juga ya Bu ya. Hemat sekali. Benar. Nah, jadi teman-teman buat pesan dari Bu Irma nih, tips-tips supaya tidak banyak sampah-sampah masker medis ya Bu Irma ya. Nah, itu jadi teman-teman yang tidak rawan terkena atau tidak terpapar virus, tidak rawan terpapar virus itu dianjurkan untuk menggunakan masker kain saja ya Bu ya, seperti itu. Nah, jadi masker medis itu diperuntukkan untuk teman-teman yang mungkin rawan terkena virus corona seperti kondisinya itu. rawan. Iya, benar sekali. Terkait hal itu nih Bu Irma, kira-kira apakah bisa masker itu diolah, dan kalaupun bisa, masker medis itu bagaimana cara pengolahan masker medis tersebut Bu Irma? Nah, memang sampah masker medis ini termasuk limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun. Kenapa? Karena sampah medis yang merupakan masker ini bisa menimbulkan infeksi ya. Jadi sifatnya infeksius ya, apalagi ketika tidak dikelola dengan baik. Kalau treatmentnya di rumah sakit, ini pasti akan ada instalasi pengolahan limbah ya, jadi IPAL, atau biasanya mereka menggunakan insenerator namanya. Nah, insenerator ini salah satu media pengolahan limbah, di mana limbah-limbah sampah medis itu akan dibakar habis untuk menekan potensi munculnya atau penyebaran virus melalui sampah medis tersebut. Nah, tapi kalau di rumah tangga, apakah kita harus memiliki IPAL? Apakah kita harus memiliki insenerator untuk mengelola? Dan itu harganya mahal loh. Mahal sekali ya Bu ya? Mahal sekali. Kalau rumah tangga atau kita lah skala-skala kecil masyarakat, itu pengolahan sampah medis itu bisa dengan cara satu. Ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan masker, itu selesai dipakai, itu dikumpulkan dulu. Dikumpulkan. Jangan langsung dibuang ke tempat sampah. Apalagi ketika kita membuangnya tidak terpilah ya. Langsung tiba-tiba dibuang begitu saja. Nah, dikumpulkan dulu. Setelah dikumpulkan, masker medis yang sudah tidak dipakai itu kemudian
kita disinfeksi. Caranya bagaimana? Dengan cara direndam menggunakan cairan disinfektan atau bisa menggunakan klorin atau bisa menggunakan cairan pemutih. Tahu ya? Iya. Karena nggak di-endorse, nggak usah saya sebutkan mereknya ya. Benar sekali. Jadi menggunakan cairan pemutih. Setelah disinfeksi dan bersih dengan cairan disinfektan tadi, apa yang dilakukan selanjutnya? Jangan lupa agar sampah masker tadi tidak didaur ulang atau digunakan kembali. Jadi jangan sampai salah penerapan gitu ya. 3R diterapkan ke sampah medis. Jangan ya. Supaya tidak digunakan lagi, makanya sampah yang sudah masker medis yang sudah tidak dipakai dan sudah kita disinfektan tadi, kita potong kecil-kecil. Kita potong, kita ubah bentuknya supaya tidak digunakan atau dimanfaatkan orang atau oknum untuk dijual lagi atau dipakai lagi. Nah, setelah dipotong-potong, baru membuangnya itu harus dalam kondisi terbungkus rapat. Jangan sampai potongan-potongan itu seketika langsung dibuang saja, tapi membuangnya harus dalam kondisi terbungkus rapat. Juga ya, iya, baru setelah itu dibuang. Nah, pembuangannya juga secara terpilah. Kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, memang pemerintah daerah setempat itu sudah menyiapkan drop box khusus untuk sampah medis yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat membuang sampah. Mungkin salah satunya limbah masker tadi. Nah, kalau kita memang belum ada fasilitas yang menyediakan untuk masyarakat membuang sampah masker tadi. Nah, tapi tidak apa-apa dengan menggunakan cara seperti itu tadi. Itu juga bisa dilakukan untuk pengelolaan sampah masker. Yang terpenting setelah kita mengelola sampah masker yang ada di rumah dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, yang terakhir wajib cuci tangan, ya. Benar sekali, mensterilkan tangan kita dari bakteri-bakteri atau virus-virus yang mungkin sudah tertempel di masker. Karena itu sangat penting dan harus dilakukan. Wajib ya Bu ya, kalau di Wajib masa hukum. pandemi Covid seperti ini. Betul sekali. Ya. Mungkin dari teman-teman banyak yang belum tahu ya Bu ya, gimana sih cara mengolah masker medis supaya tidak menimbulkan sampah gitu. Jadi itu tadi adalah informasi yang diberikan oleh Bu Irma untuk mengelola sampah atau masker medis itu tadi. Nah, Bu Irma, di masa pandemi Covid-19 ini itu kan timbul budaya untuk mengisi kejenuhan di rumah. Teman-teman itu selalu juga bertanam, kemudian mereka juga menanam-nanam apalah itu di rumah. Jadi dengan tujuan agar mereka tidak jenuh ya selama di rumah, Bu Irma. Nah, namun bagaimana bila kira-kira nih menurut Bu Irma, hal itu hanya sebagai tren masa ini saja ataukah akan berlanjut menjadi budaya cinta lingkungan hingga pandemi ini berakhir nanti, Bu? Sebenarnya mungkin ada yang menganggap itu hanya sebagai tren. Iya, hanya untuk menjaga kejenuhan saja ya, Bu. Betul, mungkin ada sebagian orang yang menganggap itu hanya tren. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi tren dan itu tidak hanya dilaksanakan ketika masa pandemi saja. Sebenarnya budaya gemar menanam dengan memanfaatkan lahan pekarangan ya. Itu sudah dilaksanakan masyarakat kita di Kabupaten Blitar khususnya itu jauh sebelum pandemi. Coba deh kalau kalian jalan-jalan di kawasan pemukiman penduduk yang itu masuk daerah desa atau kelurahan berseri. Nah, kebetulan di Kecamatan Lingi banyak sekali desa atau kelurahan berseri yang sudah menerapkan aktivitas-aktivitas semacam itu. Coba kalian sekali-kali jalan-jalan ke sana. Bisa bawa contoh juga ya. Kalian lihat pemukiman warga yang ada di kawasan desa kelurahan berseri. Hampir semua masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman desa yang termasuk desa kelurahan berseri itu, mereka sudah melakukan aktivitas memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah mereka untuk menanam atau berkebun. Ada yang toga, ada yang sayur-sayuran. Nah, justru ini harus menjadi inspirasi bagi generasi muda, karena mindset anak-anak sekarang itu kalau menanam tuh urusan orang tua. Iya, benar. Tanam menanam tuh urusan orang tua. Bahkan mereka kesannya cuek gitu. Iya, bodoh amat ya, bodoh amat. Nah, kita mah main gadget aja gitu ya. Kalau urusan tanam menanam urusan orang tua gitu. Biasanya urusan emak-emak gitu. Urusan emak. Nah, sekarang mindsetnya harus dibalik nih. Generasi milenial, anak-anak muda seperti kalian ini justru harusnya menjadi pionir. Harus bisa menjadi pionir untuk membudayakan perilaku ramah lingkungan. Nah, dengan menanam pohon, mungkin sayuran atau toga, dan memanfaatkan halaman pekarangan kalian, itu kan merupakan salah satu perilaku ramah lingkungan. Nah,
Dan itu sebenarnya sudah membudaya. Kalau itu sudah dulu dilakukan oleh orang tua kita, nah generasi milenial sekarang ini harus juga ikut melakukan kegiatan yang sama. Dan sudah membudaya kok, bukan tren. Yang namanya budaya itu pasti sudah melekat. Dan apakah pandemi ini masih berlangsung atau pada akhirnya nanti berakhir, saya yakin kegiatan atau aktivitas memanfaatkan lahan pekarangan ini untuk menanam seperti sayur, toga ini akan terus berlanjut. Jadi kita harus mulai berpikir menjadikan halaman atau pekarangan rumah kita ini sebagai salah satu media untuk mencukupi kebutuhan pangan kita dan kebutuhan obat. Bagaimana dengan rumah yang lahannya sempit? Bisa menggunakan sistem taman vertikal, ya, dengan memanfaatkan botol bekas. Botol bekas aqua yang kemasan 1,5 liter itu ditempel di tembok. Bisakah itu sebagai media tanam? Bisa. Bisa ya Bu ya. Bisa sebagai media tanam. Iya. Atau dengan sistem hidroponik. Nah kalau hidroponik ini instalasinya lebih rumit ya. Memang menggunakan pipa-pipa khusus. Tapi kalau kalian ingin yang cara sederhana saja, bisa dengan memanfaatkan botol bekas tadi dan ditempel di tembok-tembok atau di dinding rumah kalian. Begitu. Kemudian anak-anak muda ini saya sarankan mulai sekarang lah kita berpikir bagaimana kita menjadi salah satu generasi milenial yang ikut bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu caranya adalah kita ikut menanam pohon. Kalian tahu bahwa pemerintah ini sudah menetapkan setidaknya satu orang itu seumur hidup menanam sedikitnya 25 pohon. Nah, dengan kalian menanam 25 pohon, jangan 25 deh, satu saja. Kalian itu sudah secara tidak langsung berinvestasi oksigen. Tahukah kalian kalau dalam satu hari, satu pohon itu bisa menghasilkan 1,5 kg oksigen. Sementara kebutuhan manusia satu hari itu hanya 0,5 kg. Berarti sangat bermanfaat sekali sangat ya Bu bermanfaat. ya? Kalian menanam satu pohon itu oksigennya tidak hanya kalian saja yang bisa menikmati, tapi orang lain. Nah itu kalian sudah berbuat baik, dapat pahala. Jadi kalian ibaratnya habluminallah, habluminanas. Jadi kalian juga memberikan fasilitas oksigen kepada orang lain, tapi dengan kalian menanam itu, kalian juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ya ternyata Bu. Jadi tadi dengan cara penanaman vertikal tadi juga memanfaatkan botol bekas yang secara tidak langsung juga sudah mengurangi sampah plastik yang ada di sekali, rumah Irna. ya, Bu, jadi konsepnya seperti itu. Jadi botol-botol itu tidak kemudian tidak termanfaatkan setelah selesai digunakan, airnya diminum, dibuang, tidak. Tapi bisa kita daur ulang, kita gunakan kembali sebagai media tanam untuk pot-pot tanaman tadi begitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak cinta lingkungan ya Bu ya. Tidak ada. Dan itu alasan. harus generasi milenial seperti kalian ini harus menjadi pionir justru. Benar sekali Bu. Oke, baik Bu. Kira-kira nih selama masa pandemi COVID-19 ini, kesulitan apa sebenarnya yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani tentang masalah kelestarian lingkungan? Jadi sebenarnya yang menjadi kendala serius bagi Dinas Lingkungan Hidup ini ketika masa pandemi atau pandemi COVID-19 ini adalah kita tidak seintens dulu atau tidak sesering dulu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengelolaan lingkungan. Kalau saya flashback ke belakang tahun 2018-2019, Dinas Lingkungan Hidup itu hampir setiap bulan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan itu melibatkan masyarakat dalam kaitannya untuk pengelolaan lingkungan. Nah, tapi karena selama pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi mengumpulkan massa, itu menjadi kendala tersendiri tentunya bagi kami untuk seintens tahun-tahun sebelumnya melaksanakan kegiatan yang serupa. Jadi kendalanya di situ sih. Karena ada pembatasan kegiatan masyarakat, apalagi mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, sehingga kegiatan-kegiatan di lapangan yang biasanya dulu-dulu kita itu selalu melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak, itu sekarang tidak bisa terlalu sering kita lakukan. Jadi terkendala ya Bu ya? Terkendala. Nah, kita sebenarnya pernah di tahun 2020 kemarin dan 2021 melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, ternyata antusiasme masyarakat ini luar biasa. Selama musim pandemi kan pasti ada kekhawatiran kalau kita melaksanakan kegiatan dalam jumlah besar itu akan berpotensi
terjadi penularan virus. Iya, Nah, benar itu sekali. tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita juga tidak bisa membatasi antusiasme masyarakat untuk ikut terlibat dong. Nah, sebenarnya bisa dilaksanakan, tidak hanya oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pihak sekolah pun seperti Semanta juga bisa melaksanakan kegiatan di lapangan sepanjang tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada pembatasan jumlah peserta, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan itu wajib. Nah, sehingga tidak ada alasan. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan kegiatan di lapangan, apakah kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada upaya kita melestarikan lingkungan? Sebenarnya bisa loh. Seperti anak generasi muda, kalian ini nggak mungkin nggak punya medsos kan? Iya, benar sekali. Nah, loh. mulai Semuanya dari pasti punya nih. IG, mungkin YouTube channel juga punya, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kenapa media-media sosial itu tidak kalian manfaatkan untuk melakukan gerakan, ajakan, kalian berkampanye, begitu kan? Jadi kalian menyuarakan kepada sesama generasi muda lainnya. Ayo kita bersama-sama menjaga lingkungan kita. Iya, benar sekali. Dengan begitu kan kita juga sedikit banyak ya Bu ya, banyak memanfaatkan teknologi kita juga. Iya, teknologi informasi kenapa Iya. tidak kita Iya, manfaatkan? kalau ada teknologi informasi yang Betul memadai, kenapa sekali. sih nggak dimanfaatkan seperti itu? Atau kalian mengikuti atau mungkin melaksanakan webinar tentang pengelolaan lingkungan. Nah, itu juga bisa jadi media juga. Jadi tidak harus turun ke lapangan. Dengan memanfaatkan media sosial pun kalian bisa tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pelestarian lingkungan. Iya, baik. Mungkin sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup itu apa juga sudah pernah melakukan seperti webinar seperti itu, Bu? Sudah sering kali kita lakukan. Jadi webinar-webinar yang melibatkan masyarakat yang kaitannya dengan upaya pengelolaan lingkungan itu sudah sering. Mulai dari tahun 2020 kemarin sampai 2021 itu kita sering melaksanakan webinar. Jadi salah satu saya ambil contohnya ketika kita melaksanakan webinar tentang bagaimana cara kita menekan munculnya limbah makanan. Jadi limbah sisa makanan dan bagaimana cara pengelolaan limbah sisa makanan itu. Iya, benar. Nah, sekali, itu luar biasa pernah sekali. kita laksanakan di tahun 2020. Kemudian di tahun 2020 kita juga pernah melaksanakan webinar yang terkait dengan pengelolaan sampah. Webinar yang terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan aktivitas penanaman pohon di musim pandemi. Jadi sebenarnya kami dari pemerintah pun dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan hal yang sama, Iya. memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap berusaha mengkampanyekan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat selama musim pandemi ini untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Iya, benar sekali. Nah, terima kasih Bu Irma untuk penjelasannya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait program-program atau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga kendalanya. Oke, jadi teman-teman, cinta lingkungan tidak hanya menjadi tren selama masa pandemi atau selama di rumah aja nih, tapi juga sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia, bahkan di Blitar itu sendiri. Betul sekali. Oke, jadi Bu Irma, kira-kira apa masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menyikapi adanya masalah lingkungan? Selama masa pandemi. Iya, selama masa pandemi Iya. tentunya. Jadi sebenarnya selama masa pandemi ini yang menjadi kendala terbesar bagi Dinas Lingkungan Hidup adalah kita tidak lagi bisa seintens dulu, jadi tidak bisa sesering dulu dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengelolaan atau pelestarian lingkungan. Jadi kalau saya flashback di tahun 2018, 2019, hampir setiap bulan Dinas Lingkungan Hidup itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang itu juga melibatkan partisipasi masyarakat kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Tapi kita tahu selama masa pandemi pemerintah seperti yang sudah saya sampaikan tadi mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ya. Iya, benar sekali. Terutama juga kegiatan-kegiatan yang itu melibatkan massa dalam jumlah banyak. Sehingga inilah yang kadang menjadi kendala bagi kita untuk bisa seintens dulu melaksanakan kegiatan-kegiatan sejenis di lapangan. Karena diakui atau tidak, antusiasme masyarakat Kabupaten Blitar ini luar biasa sekali, Irna. Iya, benar sekali. Kalau Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan aktivitas atau aksi-aksi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, masyarakat itu pasti banyak yang ingin terlibat Iya, langsung. antusias sekali ya, Bu. Sangat antusias sekali. Nah,
kondisi inilah selama pandemi yang mungkin memang agak menjadi kendala ya. Kalau dulu sih nggak apa-apa, justru semakin banyak semakin bagus. Baik, ya. Nah, sekarang semakin banyak itu semakin Bahaya. memunculkan potensi bahaya atau rawan karena kita ada di kondisi pandemi COVID. Sehingga untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang melibatkan massa atau terjun langsung di lapangan itu agak sedikit terkendala di situ. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup sendiri tetap berupaya melakukan kegiatan di lapangan yang esensinya memang untuk pengelolaan lingkungan. Tapi tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan, itu wajib ya. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan mencuci tangan, itu setiap kali Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan seperti ini di lapangan, kita selalu menempatkan prokes itu menjadi unsur utama karena kita ada di musim pandemi. Kemudian apakah hanya kegiatan-kegiatan di lapangan saja yang bisa kita tetap lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan kita selama masa pandemi? Sebenarnya tidak. Generasi-generasi muda seperti kalian, anak-anak milenial ini, saya yakin tidak ada yang tidak punya medsos ya. Iya, pasti semuanya punya Semuanya medsos pasti ya, Bu, ya. punya, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, bahkan mungkin punya channel YouTube sendiri Iya. dengan ribuan subscriber mungkin Benar ya. sekali. Nah, media sosial seperti inilah yang bisa kalian manfaatkan dan Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga memanfaatkan untuk melakukan kampanye, ajakan, melakukan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana cara kita untuk tetap beraktivitas menjaga kelestarian lingkungan kita tanpa dibatasi oleh kondisi pandemi. Iya, benar sekali. Jadi kita bisa melakukan webinar, mengadakan webinar dengan tema-tema lingkungan, melakukan kampanye-kampanye yang kita upload di media sosial. Kebetulan kita punya Instagram, di LHK Blitar, kita punya Facebook juga. Nah, media-media sosial ini yang kita manfaatkan dan kalian juga bisa manfaatkan pastinya untuk melakukan ajakan ini tadi. Mengajak masyarakat atau teman-teman kalian, orang di sekitar kalian, mari pandemi jangan dijadikan sebagai boundary ya, atau pembatas yang mengikat kita supaya kita ini tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pengelolaan lingkungan. Jangan. Justru pandemi ini menuntut kita untuk lebih kreatif. Iya, benar sekali. Menuntut kita untuk lebih kreatif. Kalau kita tidak boleh sering-sering melakukan kegiatan di lapangan dengan melibatkan massa, apa yang bisa kita lakukan? Nah, caranya dengan memanfaatkan teknologi informasi itu benar tadi. sekali, Bu. Jadi secara tidak langsung kita juga semakin lama semakin canggih terhadap teknologi ya, Bu. Betul, Ya? jadi kita melek IT ya. Iya, benar. Nggak gaptek ya, Bu. Nggak gaptek. Kalau istilah anak muda nggak gaptek Iya, ya. nggak gaptek. Kemudian nih, Bu, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, itu apakah sudah pernah membuat kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan teknologi modern saat ini kira-kira, Bu? Iya, sering sekali. Justru sebelum pandemi kita juga selalu memanfaatkan media sosial ini untuk melakukan kampanye, menyuarakan ajakan-ajakan kepada masyarakat untuk lebih peduli pada kelestarian fungsi lingkungan melalui media sosial. Nah, di tahun 2020 kami juga melakukan beberapa kegiatan webinar. Contoh kegiatan webinar yang kita laksanakan dengan mengangkat tema bagaimana cara kita menekan atau bagaimana cara kita mengurangi timbulan sampah dari sisa makanan yang biasanya ini muncul dari rumah tangga. Kemudian bagaimana cara kita mengelola sampah dari rumah kita sendiri. Kemudian bagaimana cara kita tetap bisa aktif melakukan kegiatan penanaman pohon di musim pandemi. Jadi webinar-webinar dengan tema-tema lingkungan semacam itu juga sudah sering dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup sekali. Dan antusiasme masyarakat juga luar biasa sekali ya, Bu, ya. Baik. Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri sudah melakukan banyak sekali terobosan, banyak sekali kegiatan, kemudian banyak sekali kampanye-kampanye yang digalakan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Betul. Nah, namun Bu, juga tidak sedikit pula nih masyarakat yang masih kurang sadar nih terhadap pentingnya lingkungan. Kira-kira bagaimana cara untuk menyikapi masyarakat ini yang kurang peduli terhadap lingkungan, Bu? Dari 50 orang ya, pasti ada sebagian yang tidak setuju atas
suatu hal gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi pro kontra itu pasti ada, muncul dimanapun kita berada. Ada yang menunjukkan sikap peduli, ada yang tidak. Dalam kehidupan bermasyarakat itu wajar terjadi. Nah, bagaimana cara kita mensikapi ketika ada orang di sekitar kita, apakah itu di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah, teman kalian sendiri mungkin, mereka yang kurang peduli lingkungan. Sebenarnya caranya umumnya jangan hanya dengan menasehati. Biasanya kan kita menasehati, kita ngasih tahu gitu ya. Jadi itu sifatnya hanya teoritis belaka Iya, kan. teoritis saja. Kita ngasih tahu, kita menasehati. Justru bagaimana cara mereka untuk bisa memunculkan atau menimbulkan kesadaran itu, libatkan mereka secara langsung. Beri mereka contoh, kemudian libatkan secara langsung mereka-mereka ini dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya yaitu tadi mengarah pada pengelolaan lingkungan. Kita libatkan langsung. Jadi kalau di lingkungan masyarakat ada 1-2 orang warga yang cuek dengan lingkungan sekitarnya, mereka gemar sekali membuang sampah sembarangan, membuang sampah di kali. Kalau tidak begitu membakar sampah. Nah, bagaimana cara kita menyadarkan mereka? Mari kita libatkan mereka secara langsung pada kegiatan-kegiatan, misalkan kerja bakti membersihkan sampah di kali. Dan itu saya tahu akan sulit. Jadi tidak hanya butuh 1-2 kali saja. Tapi berkali-kali juga. Iya, ya, memang Bu, ya? butuh proses. Iya. Tapi cara seperti ini jauh lebih efektif ketika hanya kita nasihati. Iya, benar sekali, Bu. Nah, kalau di lingkungan sekolah seperti apa? Sebenarnya kalau di lingkungan sekolah ini caranya lebih gampang. Dengan kepala sekolah mungkin bisa mengeluarkan kebijakan reward and punishment. Jadi untuk anak-anak yang mereka atau siswa-siswa yang mereka sudah menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan sekolah, diberikan reward. Apakah reward itu harus selalu dalam bentuk hadiah? Tidak. Mereka diapresiasi. Jadi apa yang mereka lakukan disampaikan dalam upacara bendera, disampaikan di depan teman-teman mereka saat pembelajaran. Itu sudah merupakan satu bentuk apresiasi yang bisa mengangkat atau lebih memotivasi kita lagi benar kan. sekali. Nah, kalau punishment-nya seperti apa? Katakanlah ada teman-teman kalian yang suka membuang sampah sembarangan, mungkin membuang sampah di kolam ya, membuang sampah di selokan. Bagaimana caranya memberikan punishment terhadap teman-teman yang seperti ini atau siswa-siswa yang seperti ini? Jangan kemudian kalian membayangkan punishment-nya dijemur di lapangan. Itu old school banget. Itu hukuman zaman dulu ya, zaman saya. Jadi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak seperti itu. Atau discourse. Jangan seperti itu. Jadi punishment-nya itu justru harus mengedukasi, memberikan edukasi kepada anak-anak untuk meningkatkan kepedulian mereka. Contohnya, anak-anak yang membuang sampah sembarangan diberikan punishment membawa bibit pohon ke sekolah. Itu lebih bermanfaat ya, Bu, lebih ya? bermanfaat. Kemudian mereka memiliki tanggung jawab untuk menanam dan merawat pohon itu sampai dengan mereka lulus. Atau punishment lainnya, mereka diminta membuat lubang biopori. Kan bermanfaat untuk resapan air. Atau mereka membuat poster-poster terkait dengan kampanye lingkungan yang bisa dipasang di sekolah. Jadi punishment-punishment seperti ini yang bisa diterapkan kepada anak-anak, yang itu saya rasa lebih efektif ketika mereka dihukum dengan cara-cara lama yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi dilibatkan secara langsung mereka. Saya rasa dengan pelibatan mereka secara langsung ini lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran mereka agar lebih peduli terhadap lingkungan. Iya, benar sekali. Berbicara tentang kelestarian lingkungan yang ada di sekolah ini ya, Bu, kita tidak jauh dari istilah adiwiyata. Adiwiyata, benar. Nah, namun semenjak kebijakan pemerintah untuk work at home atau belajar dari rumah ini membuat program adiwiyata di sekolah ini sedikit menurun, Bu, karena ketidakhadiran para siswanya. Betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana cara dari Dinas Lingkungan Hidup agar program-program adiwiyata di sekolah-sekolah ini tetap berjalan, Bu, kira-kira? Iya. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa tahun 2019 kemarin, ini pengetahuan juga buat kalian ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini mengeluarkan peraturan baru kaitannya dengan pengelolaan lingkungan di sekolah. Kalau dulu sering kita dengar istilah adiwiyata, sebenarnya istilah adiwiyata ini tetap dipakai, tapi dari sisi penghargaannya. Nah, untuk gerakannya, sesuai Permen LHK atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P52 tahun 2019, gerakan
pengelolaan lingkungan di sekolah atau madrasah itu sekarang diganti dengan GPBLHS atau Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah. Oh. Nah, ada lagi peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.52 tahun 2019 itu tentang penghargaan adiwiyatanya. Jadi adiwiyatanya tidak dihapus, tetap ada, tapi itu dari sisi Penghargaannya ya, Bu ya. Tapi kalau dari sisi aksinya Gerakannya ya. itu sekarang namanya menjadi GPBLHS atau Gerakan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah. Oh, iya. Nanti bisa disampaikan juga sama teman-temannya Iya, ya. benar sekali. Oke. Nah, kendalanya memang adiwiyata ini seakan-akan jadi mati suri begitu Iya. ya selama pandemi karena praktis tidak ada kegiatan karena anak-anaknya juga nggak masuk. Nah, mungkin tatap muka kan baru berlangsung beberapa hari belakangan Iya. kan, dan itu pun dibagi 50%. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mensikapi hal ini? Artinya ini memang menjadi salah satu PR untuk Dinas Lingkungan Hidup pada saat itu karena praktis kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan itu juga sangat dibatasi ya. Akhirnya kita memanfaatkan media sosial itu tadi. Melakukan webinar dengan melibatkan sekolah-sekolah untuk terlibat dalam aktivitas webinar itu. Nah, webinar ini kan tidak hanya diikuti oleh guru dong. Jadi anak-anak pun juga bisa mengakses kegiatan tersebut meskipun mereka di rumah. Iya, Nah, apa yang bisa dilakukan untuk tetap agar sekolah ini tetap beradiwiyata meskipun kalian ada di rumah. Nah, selain itu kita juga sedikit banyak melakukan sosialisasi tapi tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak. Jadi kalau DLH ini sifatnya kita lebih senang pembinaan itu door to door. Jadi kita tanpa memberitahu sekolah, kita langsung datang. Ya, Bu. Kita langsung datang mengecek apakah ada perubahan selama pandemi ini. Jadi kita datang ke sekolah, kalau ada perubahan ya kita sampaikan kepada kepala sekolahnya agar meskipun pandemi sekolah ini tetap dijaga kelestariannya. Iya, benar Tapi sekali. yang terjadi justru selama pandemi ini kondisi sekolah malah bersih. Kondisi lingkungannya tetap teratur, tetap rapi. Tanamannya juga tetap terawat. Itu yang saya alami ya. Iya. Jadi ketika saya datang dan tim Dinas Lingkungan Hidup datang ke sekolah, itu kondisi lingkungannya malah bersih. Mungkin karena nggak ada anak-anak kali ya. Iya, mungkin karena nggak ada anak-anak. Dan kalau di Semanta ini mungkin karena ada Mbah Sodi, Bu. Oh, Mbak Sodi. Mbah apa itu? Sodi. Berarti itu apa? Penjaga sekolah ya? Iya. Sebenarnya urusan kebersihan lingkungan itu bukan Semuanya hanya menjadi ya, Bu, tanggung ya. jawab penjaga sekolah seperti petugas kebersihan atau petugas keamanan, tapi menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Iya, benar begitu. sekali, Bu. Oke, jadi terkait hal-hal yang sifatnya adiwiyata itu tadi adalah hanya istilah untuk penghargaannya saja ya, Bu ya. Mm-mm. Benar. Jadi untuk gerakannya adalah Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Gerakan berbudaya dan Oh, ya. peduli lingkungan hidup di sekolah. di sekolah, seperti itu. Baik, Bu, kira-kira untuk lembaga-lembaga pengelola lingkungan selain Dinas Lingkungan Hidup itu apakah ada, Bu? Dan bila ada, kira-kira apa saja ya, Bu? Jadi di Kabupaten Blitar ini kalau kita bicara tentang lembaga yang bertanggung jawab pada lingkungan itu sebenarnya memang kalau kita lihat itu menjadi domainnya Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kalau kita bicara kita bicara secara umum, semua lembaga ini memiliki tanggung jawab loh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti lembaga sekolah di Semanta. Semanta ini kan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, apakah tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan? Punya. Memang domainnya ada di Dinas Lingkungan Hidup, pekerjaannya ada di Dinas Lingkungan Hidup, tapi tanggung jawabnya itu semua lembaga itu wajib memiliki tanggung jawab yang sama menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup ini juga biasanya dibantu oleh penggiat-penggiat lingkungan atau aktivis-aktivis lingkungan. Nah, di Kabupaten Blitar ini sudah banyak sekali aktivis-aktivis lingkungan yang mereka itu bermuara dari para masyarakat yang peduli, kemudian mereka membentuk sebuah organisasi, sebuah kelompok masyarakat yang memang spesifikasinya pada bidang menjaga kelestarian lingkungan tadi. Kita punya Jawa Dipa Nusantara ya, Iya, benar. yang itu penggagasnya namanya Pak Suwondo.
Kalau kalian pernah dengar informasinya atau lebih akrab dipanggil Mbah Wondo. Nah, Mbah Wondo ini merupakan salah satu penerima penghargaan Kalpataru dari Dinas Lingkungan Hidup atau Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Kemudian kita punya Sahabat Menanam. Kita punya Yayasan Caping Gunung. Kemudian kegiatan-kegiatan yang didukung oleh para aktivis-aktivis lingkungan ini juga banyak sekali. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup saja sebenarnya yang memiliki tanggung jawab, tapi semua lembaga itu memiliki tanggung jawab yang sama. Memang main job-nya itu ada di DLH, tapi semua lembaga itu memiliki tanggung jawab yang sama. Nah, beruntungnya banyak aktivis lingkungan yang membantu kegiatan-kegiatan Dinas Lingkungan Hidup ini, sehingga kita merasa dengan keberadaan mereka ini kita sangat terbantu. Iya, sangat terbantu sekali ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh Bu Irma ini selaku tim Adiwiyata untuk kelestarian lingkungan, terutama untuk para generasi milenial dan juga para masyarakat luas? Iya. Jadi untuk menjaga kelestarian lingkungan ya selama musim pandemi ini terutama, pesan saya yang pertama ya batasilah mobilitas. Tidak usah berpergian ketika itu tidak dalam kondisi yang urgent. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya ketika kita mengurangi mobilitas artinya kan polusi udara berkurang. Karena jumlah kendaraan bermotor yang lalu lalang juga akan menurun kan. Nah, berarti polusi udara yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor itu juga akan ikut berkurang. Itu bisa loh, meskipun kecil tapi itu juga menyumbang bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan kita dengan cara menjaga udara kita tetap bersih. Yang kedua, tentu perbanyaklah kegiatan-kegiatan meskipun itu di rumah yang itu sifatnya menunjukkan perilaku ramah lingkungan hidup tadi. Ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, banyakkanlah aktivitas berkebun, menanam pohon, baik itu sayur-sayuran atau toga, ya kan? Di halaman rumah kalian. Jangan hanya menganggap bahwa kegiatan seperti ini menjadi dominasi ibu-ibu saja atau orang tua. Justru anak-anak muda ini harus bisa menjadi pionir ya. Iya, benar sekali. Banyak sekali yang bisa dilakukan di rumah. Menanam, kemudian kalian bisa melakukan kegiatan pembibitan, yang bibit itu nanti bisa kalian sumbangkan ke pihak lain ketika mungkin bibit itu sudah terlalu banyak begitu ya. Kemudian selain itu, mari anak-anak muda sekarang kan sebenarnya anak-anak yang cukup kreatif ya. Jadi dibandingkan kita yang mungkin usianya sudah 40 tahun ke atas gitu, tidak semuanya juga. Tapi kreativitas anak muda ini saya yakin jauh lebih mumpuni begitu. Apalagi dalam hal teknologi informasi. Ya manfaatkanlah teknologi informasi atau sistem digital ini untuk mengkampanyekan kepada teman-teman kalian sesama generasi muda agar kita sama-sama menyuarakan gerakan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan media sosial tadi. Banyakkanlah jejaring kerja kalian dengan orang-orang yang seperti tadi penggiat lingkungan. Karena dari mereka kita juga bisa mendapatkan ilmu, yang ilmu itu bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri dan kita sebarkan juga untuk orang lain. Ya, benar sekali. Nah, kira-kira Bu Irma, support apa kira-kira yang akan diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Semanta menjadi ASEAN Eco Green School? Nah, kira-kira tipsnya apa aja nih Bu? ASEAN Eco Green School, iya. Ini saya yakin merupakan mimpi semua sekolah. Iya, benar sekali. Yang sudah mencapai tingkatan adiwiyata mandiri. Nah, kebetulan Semanta ini sudah mencapai tingkat adiwiyata mandiri di tahun 2018. Dan Semanta ini salah satu di antara 2 sekolah sampai saat ini yang lolos sebagai sekolah adiwiyata mandiri tanpa verifikasi lapangan. Tepuk tangan buat Semanta dong teman-teman, keren sekali. Memang luar biasa sekali ya Semanta tercinta ini. Luar biasa. Jadi itu yang membuat kita, Dinas Lingkungan Hidup juga merasa yakin bahwa Semanta ini ke depannya bisa kita arahkan atau bisa kita dampingi untuk menjadi calon
ASEAN Eco Green School. Nah, yang ada di Jawa Timur itu kan salah satunya SMP 10 Kota Malang, yang beberapa waktu lalu bersama perwakilan dari Semanta juga, Bu Ike, waktu itu kita pernah studi banding di sana ya. Kita studi banding melihat sebenarnya yang dituntut atau diminta oleh tim penilai mungkin ya, katakanlah seperti itu, agar kita bisa dikatakan atau bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai ASEAN Eco Green School itu apa sih? Nah, kita belajar waktu itu di SMP 10 Kota Malang. Sebenarnya yang menjadi hal mutlak ya, apa yang harus dilakukan adalah banyaklah inovasi, perbanyaklah inovasi. Inovasi dalam hal pengelolaan lingkungan. Saya yakin di Semanta ini inovasinya sudah banyak sekali terkait pengelolaan lingkungan. Apalagi tadi saya dengar Semanta juga ada ekskul KIR ya. Iya, benar Jadi sekali, dengan media itu memanfaatkan kreativitas anak-anak, marilah mulai sekarang kita banyak-banyaklah berinovasi. Nah, inovasinya terkait apa saja? Seperti yang dituntut atau tertuang dalam Permen LHK nomor P52. Kita harus banyak-banyak berinovasi pada beberapa hal yang akan saya sebutkan ini. Contoh, konservasi energi. Apa yang bisa kita munculkan? Inovasi apa yang bisa kita ciptakan untuk melakukan upaya konservasi energi? Iya, benar Kemudian sekali. konservasi air. Kemudian inovasi dalam hal penanaman pohon. Inovasi dalam hal pengelolaan sampah. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, hal-hal seperti itu ketika kita datang ke SMP 10 Kota Malang, ada beberapa yang sudah dilakukan. Seperti dari konservasi air. Mereka sudah bisa memanfaatkan air sungai dan mengolah air sungai itu bermanfaat untuk lingkungan sekitar luar biasa sekolah. sekali. Kemudian dari konservasi energi, mereka bisa menciptakan lampu yang tidak menggunakan energi listrik. Lampu sederhana yang itu bisa jadi sumber penerangan dengan memanfaatkan botol aqua yang diisi air dicampur dengan cairan pemutih. Ternyata ketika di tempat gelap itu akan terang, menjadi pengganti lampu. Nah, inovasi-inovasi seperti ini yang diminta. Kemudian selain inovasi dalam hal pengelolaan lingkungan, yang diminta juga adalah inovasi terkait dengan sistem pembelajarannya. Karena lagi-lagi kita kembali, Adiwiyata ini goalnya adalah merubah karakter. Bagaimana kita merubah karakter warga sekolah ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, perubahan karakter itu salah satunya bisa diaktualisasikan melalui inovasi dalam hal pembelajaran. Berarti guru-gurunya yang harus berinovasi, anak muridnya berinovasi dalam hal menciptakan produk-produk untuk pengelolaan lingkungan. Nah, guru juga harus bisa berinovasi dalam sistem pembelajarannya dan harus bisa menunjukkan progres sebelum dan sesudah melaksanakan Adiwiyata itu seperti apa. Jadi yang dituntut itu ada nggak sih kemajuannya, ada nggak sih hasilnya setelah melaksanakan GPB LHS sekarang atau sebelumnya kita kenal dengan Adiwiyata itu. Kalau tidak ada progresnya, berarti kan itu hanya semacam semacam label saja, semacam branding saja. Padahal ini adalah sebuah gerakan untuk mengubah karakter, sehingga harus bisa memunculkan adanya perubahan itu. Kalau istilah sekarang sih before after gitu ya. Iya, before afternya yang terpenting gimana? Inovasi tidak hanya dalam hal pengelolaan lingkungan, tapi juga dalam hal pembelajaran, dan harus bisa menunjukkan proses perubahan setelah Semanta ini mengikuti kegiatan atau program Adiwiyata itu luar sendiri. Biasa sekali. Dan melibatkan semua warga sekolah ya. Iya, benar. Bahkan kalau bisa banyak melibatkan, jadi membuat jejaring kerja, melibatkan pihak luar dengan mendatangkan CSR, melibatkan komite, paguyuban, stakeholder, semuanya ya, pemerintah, penggiat atau aktivis lingkungan. Karena semakin banyak jejaring kerja, maka kegiatan GPB LHS di lingkungan sekolah ini juga pasti akan lebih maksimal, dan nanti sekolah juga bisa melakukan PRLH atau perilaku ramah lingkungan hidup itu di masyarakat. Jadi dari sekolah bisa disebarluaskan ke masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini, Terima teman-teman. kasih. Luar biasa sekali, banyak sekali informasi-informasi yang didapatkan oleh Ibu Irma Yuniarti ini. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan meskipun masih di rumah aja nih. Betul sekali. Nah, teman-teman jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, saya Irna Dini Putri Imratu Salihah pamit undur diri. Dan juga narasumber kita yang luar biasa sekali, Ibu Irma. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.